Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil afuwil ghafur ar-raufis syakur alladzi wafaqa man arada hidayatahu limahasinil umur fa'amilu fi hayatihim a'malan salihatan yarjuna biha tijaratan lan tabur. Ashhadu an la ilaha illallah biyadihi mawaqitul a'mari wa maqadirul umur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Tiada hentinya Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya yang tiada terhingga jumlahnya maupun macamnya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kajian di malam ini kita kaji tentang kriteria makanan haram dan juga minuman yang haram, atau kriteria haram itu kayak apa. Dengan tujuan dengan mengetahui kriteria itu kita bisa menghindari hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu untuk manusia, dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat aturan-aturannya termasuk dalam masalah makanan. Dalam surah Al-Baqarah 228 dan 29 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Bagaimana kalian kufur terhadap Allah, padahal tadinya kalian mati, kemudian Allah menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, dan kemudian menghidupkan kalian lagi, dan kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan. Dialah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi semuanya lakum, bagi kamu sekalian, untuk dinikmati oleh manusia. Apa yang ada di bumi ini termasuk makanan-makanan. Maka Allah membuat aturan, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, yang halal, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang jelek atau yang haram, maksudnya yang haram. Surah Al-A'raf ayat 157. Ayat-ayat yang menegaskan tentang halal dan haram itu banyak sekali. Yang memerintahkan agar mengambil yang halal dan menjauhi yang haram banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, ya ayuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah oleh kalian min rizkillah, dari rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, alladzi abahalakum fil ardi, yakni rizki-rizki yang diperbolehkan bagi kamu sekalian di bumi ini. Apa yang diperbolehkan? Huwat tahir, yang bersih, yang suci, mana thayyib, artinya tidak najis, ghairun najas, ghairun najasi, an-nafi', yang bermanfaat, ghairud dhar, tidak berbahaya. Maka makanan-makanan yang mematikan tidak boleh dimakan. Racun misalnya haram hukumnya, karena ad-dhar, tidak ada manfaatnya bagi manusia, maksudnya bagi untuk dimakan dalam tubuh manusia. Wala tattabi'u turuqas syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah jalan-jalan syaitan fit tahlil wa tahrim, di dalam penghalalan dan pengharaman. Jangan mengikuti setan. Lah siapa setan? Yang keluar dari Al-Quran dan hadis, itu ya setan. Dalam hal-hal haram, misalnya pokoknya nikmat, pokoknya banyak, tidak berpikir apakah itu diperbolehkan oleh Allah dan Rasul atau tidak, itu turukus syaitan. Wal bid'ah wal ma'asi, juga di dalam kebid'ahan dan kemaksiatan jangan ngikuti setan. Pikirannya setan adalah yang penting, oh gini kayaknya lebih baik, padahal sudah keluar dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Innahu aduwwul lakum, sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu sekalian, zahiral adawah, musuh yang jelas permusuhan terhadap kamu sekalian. Maka ini di antara ayat yang menegaskan supaya makan yang halal, yang baik. Juga dalam surah Al-Maidah ayat 3, ayat 4, ayat 94, surah Al-An'am ayat 121, 145, surah An-Nahl 67, surah An-Nisa 43. Itu semuanya menjelaskan tentang halal dan haram. Kemudian kalau kita pelajari ayat-ayat ini, yakni surah yang sudah saya sampaikan ini, maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram itu ada dua macam. Pertama, haram secara fisik atau zatnya. Yang kedua, haram karena nilai atau cara mendapatkannya. Di dalam hal yang secara fisik itu tidak menjadi pertikaian para ulama, tidak menjadi perdebatan para ulama, karena fisiknya memang dijelaskan dalam Al-Quran ini haram. Tapi kalau secara ini karena nilai atau cara mendapatkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan rambu-rambunya, seringkali diperdebatkan. Lalu kemudian kita pelajari satu persatu, yakni yang diharamkan secara fisik, zatnya, misalnya babi itu haram, itu ada dua macam pula. Yang pertama diharamkan secara eksplisit, di mana nama makanan itu disebutkan keharamannya secara tegas dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, makanan itu tidak disebutkan bendanya secara tegas, hanya disebutkan kriterianya saja, sehingga bisa terjadi ketidaksamaan dalam penafsiran. Dalam penafsiran, misalnya
Ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu memasukkan dirimu dalam kehancuran. Hadis la dororo wala diroro. Janganlah kamu membahayakan dirimu sendiri dan jangan pula kamu membahayakan orang lain. Tidak disebutkan. Maka ketika dihadapkan suatu makanan, misalnya rokok, tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan janganlah kamu merokok. Tidak ada hadis Rasulullah yang mengatakan janganlah kamu menghisap tembakau, itu nggak ada ya. Tapi dengan ayat tadi menjadi jelas dilarang bagi sebagian penafsir, dan seharusnya dilarang karena yang menyatakan rokok itu berbahaya adalah ahli kesehatan. Misalnya dalam bungkus rokok ditulis rokok membunuh, rokok menjadikan impotensi dan lain sebagainya. Berarti bahayanya itu sudah dimunculkan oleh orang yang memang ahli dalam bidangnya. Itu adalah dalil ya, dalil untuk haramnya tidak langsung. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail setelah pada waktunya. Ini hanya contoh sekedar untuk memahamkan hal ini. Nah, kemudian makanan yang haram karena zatnya, yakni yang bagian pertama ini memang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah tentang zat makanan itu. Maka di antaranya yang pertama adalah Homer jelas, dan sejenisnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras. Lalu minuman keras di sini tentunya narkoba kan ora. Narkoba kan dudu minuman kan? Narkoba itu minuman apa makanan? Diminum apa dipangan? Aku urung tau weruh. Ada yang dibakar, ada yang disedot. Berarti dudu minuman. Ini sih diharamke kan minuman khamr, minuman keras. Orang yang ngeyel seperti itu. Tapi hadis Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram, sedikit maupun banyak, memabukkan atau tidak mabuk. Kalau pada umumnya itu sudah memabukkan, maka meskipun peminum itu tidak mabuk ya tetap saja haram. Jadi jangan terus berpikir walau khamr kan minuman, narkoba kan ora, sabu-sabu kan pil misalnya. Wal maisir, permainan judi, berjudi. Wal ansab, mengadu nasib dengan anak panah. Wal azlam, dan berhala-berhala adalah najis, rijsun, najis. Najis di sini mempunyai arti haram, bukan najis secara zat, nek dimek, nek disentuh itu menjadi najis, bukan. Tapi ini adalah haram. Misalnya berhala, bukan kita menyentuh berhala itu terus tangan kita menjadi najis, tidak. Najis di sini artinya haram.
min amalis syaitan, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang kedua, bangkai, darah, babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang jatuh mati karena jatuh, yang ditanduk oleh binatang yang lain, yang diterkam binatang buas, atau yang disembelih untuk berhala. Ini juga zatnya sudah ditegaskan oleh Al-Quran. Di sini ada perbedaan antara hewan yang disembelih atas nama selain Allah dan binatang yang disembelih untuk berhala. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah itu nyembelihnya memang bukan atas nama Allah, bukan bismillah, akan tetapi bismillata misalnya, bismillah uzza, bismil manatta, atau dengan atas nama berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Itu haram hukumnya untuk dimakan dagingnya. Sedangkan yang di sini adalah bisa jadi nyembelihnya atas nama Allah, bisa jadi yang nyembelih Pak Kiai, bisa jadi yang nyembelih Pak Ustadz, bisa jadi yang menyembelih Pak Habib, ya. Ya. Akan tetapi tujuannya diperuntukkan untuk berhala. Yang sering terjadi di daerah pesisir seperti kita ini adalah nyadran laut. Sopo sing duwe kapal ya? Ya. Yang punya kapal, misalnya sedekah laut nyembelih sapi satu, otomatis sapi ini akan dipersembahkan kepada Dewi Lanjar. Dengan bukti apa? Dengan bukti kepalanya diarak digawa ning tengah laut, dibuak, dilarung. Ini namanya disembelih untuk berhala, niatnya untuk berhala. Meskipun nyembelih dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi tujuannya untuk memberikan persembahan kepada berhala. Ya, maka di sini haram untuk dimakan dagingnya. Secara jelas ya, disembelih untuk berhala. Karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kapal itu ndak usah ikut melarung itu. Sodakohlah dengan yang benar. Insya Allah tetap akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah khawatir kepada Dewi Lanjar. Ngonek orang dilarung kepala kerbau, lautnya marah, kapalnya ora halong jare. Maka tidak perlu takut itu ya. Misalnya mau nyembelih sapi, silakan bismillah untuk sodakoh, dan tidak perlu pada hari pelarungan itu ya. Tidak perlu dari hari pelarungan itu. Kalau perlu sebulan sekali, bukan setahun sekali. Bersodakoh dengan berbagai macam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Al-Maidah ayat 3 sebagai dasar ini. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dzakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalika fisq ya, perbuatan fisik, perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, bagian anggota tubuh hewan yang dipotong dari tubuh saat masih hidup ya. Jadi hewan, misalnya ada sapi tertabrak mobil,
kemudian kaki satunya patah, lepas dari sapi itu, maka kaki ini haram hukumnya untuk dimakan, karena itu termasuk bangkai. Loh, tapi kan sapi yang tertabrak itu terus disembelih. Kalau memang ketika menyembelih itu kaki tadi sudah lepas, maka ini bangkai. Namun kalau masih kantil-kantil, masih temempel, disembelih, itu ikut sapi itu menjadi halal. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Zaid ibni Aslam, an Atha ibni Yasar, an Abi Waqid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitatun. Dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abi Waqid, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, fahiyya maitatun, maka potongan tadi disebut bangkai, sehingga tidak boleh dimakan. Ya. Kecuali bagian tubuh, tanduk, bulu, susu atau kukunya, maka tidak disebut maitah. Ya. Sehingga maksudnya susunya ini bukan susunya, akan tetapi air susu. Ya. Ya, ini susu yang diperah dari binatang itu kan masih hidup kemudian terlepas kan, tapi itu halal, bukan haram. Tapi kalau susune, dudu air susunya dipotong, ya haram, karena itu daging. Ya. Yang keempat, himar, keledai, bighal. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Haddatsna Musa bin Ismail, haddatsna Abdul Wahid, haddatsna Asy-Syaibani, qala sami'tu Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma yaqulu, asobatna maja'atun layaliya Khaybar, falamma kana yawma Khaybar waqa'na fil humuril ahliyah fantaharnaha falamma ghalatil qudur nada munadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akifu al-qudura fala tat'amu min humuril ahliyah syai'an. Jadi di sini dikatakan yakni Abu Musa bin Ismail memberikan hadis pada kami, Abdul Wahid memberikan hadis kepada kami, As-Sabiani mengatakan, saya telah mendengar Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma berkata, pada waktu malam-malam perang Khaybar kami tertimpa kelaparan. Kemudian di paginya kami mendapatkan keledai. Lalu kami sembelih keledai itu. Lalu kami masak, kami godok, ya. Falamma ghalatil qudur, ketika panci penggodok tadi sudah mendidih, hampir matang gampangnya, Rasulullah memanggil-manggil, nada munadin Rasulullah SAW, akifu al qudur, hentikan itu semuanya, jangan kamu makan dari daging keledai sedikit pun, sesuatu sedikit pun. Alhamdulillah nek kene ora ana keledai. Kemudian yang keempat, binatang buas, hewan buas.
Jadi kalau kita hanya mempelajari ayat Al-Quran, tidak mempelajari hadis, ya akhirnya yang haram itu al-maitah, adam, walahmul khinzir, 3 itu. Yang lain tidak. Sehingga dulu ada orang yang menghalalkan anjing, ya, anjing halal. Kemudian juga bahkan ada seorang mubaligh yang menghalalkan anjing itu, mempraktekkan makan anjing itu di depan murid-muridnya, memberikan contoh. Karena mereka tidak mau memakai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dikatakan dalam hadis Rasulullah kan khinzir, babi. Anjing tidak termasuk babi, ulo ora termasuk babi. Ya. Kemudian harimau juga tidak termasuk babi, ya halal-halal saja. Yang diharamkan itu hanya babi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, an Ibni Abbas qala naha Rasulullah SAW an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat tuyur. Sahih Muslim. Jadi Rasulullah SAW melarang memakan binatang yang mempunyai taring, setiap yang bertaring dari binatang buas, dan juga yang mempunyai kuku dari golongan burung, artinya mencengkeram dengan kukunya. Ya, golongan unggas itu kalau seperti itu ya diharamkan. Maka dijelaskan dengan nomor 6 dan nomor 7 ini. Jadi hewan yang bertaring di mana dia menggunakan taringnya itu untuk berburu atau mengoyak mangsanya. Maka yo anjing, yo harimau, ya serigala, macan, ular. Dengan hadis ini. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullu dhinabin minas siba fa aklu haram. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, semua yang bertaring dari binatang buas fa akluhu haramun, maka memakannya itu haram. Ya. Kucing juga haram. Nek digawe mung ayat Al-Quran tadi, ya udah, kucing dipangan, ulo dipangan, anjing dipangan, kabeh dipangan. Ya. Kemudian burung yang memiliki cakar, yaitu jenis burung yang buas yang menggunakan cakar untuk berburu, burung hantu misalnya, ya. Burung Garuda, ono ora burung Garuda ki asline? Ora ono ya. Ngapusi berarti. Burung Garuda tidak ada ya misalnya. Burung Garuda, burung elang ya. Berdasarkan hadis ini, ya ini tadi sesuai dengan ini juga hadisnya tentang burung. Kemudian pemakan bangkai. Jadi kalau ada burung atau binatang yang makannya bangkai, burung bangkai, maka itu haram untuk dimakan. Kemudian hewan yang makan kotoran manusia, terus memakan kotoran manusia, makanan pokoknya atau diberi makanan kotoran manusia, hewan. Di dalam hadis an Abi Ayyub, dari an Ayyub As-Sahtiyani an Nafi' an Ibni Umar qala naha Rasulullah SAW anil jallalah fil ibili ayurkaba alaiha au yusroba min albaniha. Jadi dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW melarang untuk memakan al-jallalah dari ibil, dari onta. Al-jallalah itu adalah onta yang disekap, diberi makan kotoran manusia terus. Itu namanya al-jallalah.
Dilarang untuk dimakan dagingnya, dilarang untuk dinaiki, dan dilarang untuk diminum susunya, air susunya. Ini haram. Berarti secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang zat daripada yang diharamkan itu. Maka itu sudah qat'i, sudah tidak diperdebatkan lagi, karena Rasulullah sudah menegaskan seperti itu. Ya. Sudah tegas secara nas. Ya. Maka orang mempelajari hukum harus dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kalau Al-Quran tok ya akhirnya tadi menghalalkan sing larang sing ngomong telu sing liya halal-halal bae. Ya. Kemudian yang kedua tadi, makanan yang diharamkan secara implisit, yaitu diharamkan berdasarkan interpretasi ulama yang berdasarkan kriteria pengharaman yang ada. Meski secara satu persatu tidak disebutkan keharamannya di dalam Al-Quranul Karim atau Sunnah, sehingga lebih merupakan pengharaman berdasarkan ijtihad para ulama. Karena apa? Karena tidak dijelaskan secara zatnya tadi. Ya. Kita lihat dengan adanya interpretasi seperti ini, maka bisa terjadi perbedaan dalam hukum yang ditetapkan oleh masing-masing ulama atau masing-masing fuqaha, yakni ahli-ahli fikih. Misalnya contohnya hewan yang beracun seperti kalajengking, kelabang, ular berbisa, lebah dan sejenisnya. Ya. Termasuk yang dihasilkan dari hewan itu bila beracun dan sejenisnya. Nah, ini kata-kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha kasih sayang kepada kamu sekalian. Hewan yang beracun ini kalau dimakan bisa mematikan. Maka karena kita tidak boleh membunuh diri kita, berarti ya haram untuk dimakannya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Begitu pula tadi merokok, wala taqtulu anfusakum minallahi bikum rahima. Kalau merokok dalam bungkusnya sudah ditulis rokok itu bisa membunuh, berarti merokok ya membunuh dirinya sendiri. Ya. Namun karena ini tidak secara eksplisit disebutkan zatnya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh, ono sing bandel. Bandel iki piye? Wis ora makruh, ora haram, aku ora ngerti, pokoknya aku pak ngerokok. Berarti kan bandel. Bandel pokoknya aku pak ngerokok. Ya. Sementara kalangan Al-Malikiyah menghalalkannya. Hal tersebut karena para ulama Al-Malikiyah lebih mengacu kepada nas. Dan selama tidak ada nas yang secara eksplisit menyebutkan haram, maka tidak boleh diharamkan. Ini berpendapat seperti itu. Sedangkan yang lain mengharamkan karena membahayakan tadi. Ayatnya mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Berarti mafhumul mukhalafahnya, paham terbaliknya, yang tidak halal, yang tidak thayyib ya tidak boleh dimakan, haram ya. Di antara bukti tidak thayyibnya adalah tadi bisa meracuni, bisa mematikan.
Yang kedua, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. An Zubaidi an Zuhri ahbaroni Salim bin Abdullah an Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru biqatlil kilabi yaqulu uqtulu al-hayyat wal kilab waqtulu dhat tufyatain wal abtar fa innahuma yaltamisanil basar wa yastasqitani al-habala. Sahih Muslim. Dari Zubaidi, dari Zuhri, ahbaroni Salim telah memberitahu, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepada saya dari Ibni Umar. Dia berkata, yakni Ibnu Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing, kemudian ular al-hayyat, ya, kilab, ya itu tadi, dan juga at-tufyatain ini ular berbisa, wal al-abtar fa innahuma, sesungguhnya keduanya itu bisa menghilangkan pandangan, artinya bisa menjadikan buta dan bisa menyebabkan orang yang hamil keguguran kalau dimakan. Maka ini diperintahkan untuk membunuhnya. Ketika diperintahkan untuk membunuh, mesti berbahaya menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain tidak, bisa jadi tidak berbahaya. Bahkan untuk membunuh suruh makan. Maka di dalam hadis yang lain juga dikatakan, haddatsana Abdullah bin Maslamah abarona Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minad dawab man qatalahunna wa huwa muhrimun fala junaha alaihi. Ada 5 binatang melata, barang siapa yang membunuhnya, membunuh 5 tadi, 5 jenis binatang tadi, sedangkan dia sedang berihram, maka tidak dosa baginya. Artinya tidak terkena dam. Apa itu al-aqrab? Al-aqrab itu artinya adalah kelabang. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul akur, dan anjing gila. Wal ghurab, dan burung gagak. Wal hid'ah. Jadi di sini diperintahkan untuk membunuh, maka berarti haram untuk dimakan. Sehingga al-fa'rah, tikus, itu ya termasuk yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, makanan minuman yang memabukkan. Ini kan tidak jelas. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang memabukkan maka haram. Sehingga tidak hanya khamr saja, apapun yang memabukkan menjadi haram. Apakah itu oplosan, ya, bir oplosan, apakah itu kecubung, segala yang memabukkan, segala minuman yang memabukkan, maka itu haram. Sahih Bukhari. Ya. Itu tadi yang tidak dijelaskan zatnya, itu bisa menjadi perdebatan. Namun tentunya kalau kita kembali kepada ingin yang selamat, ya tinggalkan segala yang sudah ditentukan akan berbahaya pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah makanan yang haram karena nilainya atau cara mendapatkannya, yaitu makanan yang diperoleh dengan cara yang haram. Itu semuanya, apapun bentuknya. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili
Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kamu memakan harta di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Maksudnya ya memakan, mengambil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kamu melaporkan masalahnya kepada hakim agar kamu bisa memakan sebagian daripada harta manusia dengan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Misalnya orang korupsi, jelas itu adalah haram. Kemudian dia dilaporkan, lalu dia mencari pengacara untuk membela hukumnya sehingga dia menang. Yang tadinya dianggap koruptor menjadi bebas, tapi hakikatnya dia ya korupsi. Maka meskipun dia itu bebas di dunia, tapi tetap saja dosa. Wa antum ta'lamun, kamu mengetahui bahwa sesungguhnya yang kamu makan itu adalah dosa. Misalnya pula dengan mengambil dengan cara riba, wa ahdhimur riba wa qadnuhu anhu, wa aklihim amwalan nas bil batil, wa atatna lil kafirina minhum adzaban alima. Mereka mengambil riba padahal sudah dilarang. Padahal mereka sudah dilarang dari riba itu. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka dengan siksa yang amat sangat menyakitkan. An-Nisa 61. Hasil perjudian misalnya, hasil penipuan, hasil perampasan, hasil korupsi, hasil manipulasi dan sebagainya yang diambil dengan cara yang haram, maka itu menjadi haram hukumnya. Haram untuk dimakan karena cara ngambilnya adalah dengan cara yang haram. Ya, saya kira cukup ini yang saya sampaikan pada kajian kali ini tentang halal dan haram. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan, monggo. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, binatang yang memakan makanan manusia. Nuwun sewu seperti kotoran manusia. Mohon maaf seperti ikan lele Pak. Terkadang itu kan mengkonsumsi atas itu ada jambangannya. Nah, walaupun nggak tiap hari, itu gimana Pak Ustaz? Ikan itu bukan binatang. Binatang itu yang dimaksud adalah yang di darat kayak ayam, semacam itu. Ikan itu pengecualian, sehingga bangkainya pun halal. Tadi kan di antara yang haram adalah binatang yang mati karena ditutuk, karena dipukul. Tapi ketika ikan, apakah itu lele, apakah itu bandeng, apakah itu tawes, mujair, belut, ditutuk, itu halal-halal saja karena itu ikan. Begitu pula ketika kita mendapatkan bangkai ikan, misalnya ditambak ada bandeng yang sudah mengapung, wis mati, ya boleh saja dimakan, itu halal. Begitu Bapak, tidak masuk pada tadi kriteria tadi. Monggo silakan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penjelasan halal haram makanan, terutama daging, ingin saya tanyakan begini Pak. Cara menyembelih hewan korban Pak, ini yang sudah umum di Indonesia, itu kan dibaringkan hewannya.
Itu apakah sudah sesuai dengan cara Rasulullah atau zaman pada saat Rasulullah itu menyembelih hewan kurban? Apakah pada saat itu menyembelih hewan kurban itu hewannya dengan berdiri, Pak? Ini bagaimana, Pak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan bahwa menyembelih selama definisi daripada menyembelih itu kan memotong urat dengan membaca basmalah, bismillah, Allahu Akbar. Adapun apakah dalam keadaan berdiri ataukah direbahkan dulu, itu tidak menjadi masalah. Kalau kita melihat orang-orang sana menyembelih onta, itu ontanya memang masih berdiri, ya. Tapi mungkin untuk orang Indonesia melakukan itu amat sangat sulit, tidak memungkinkan, maka direbahkan. Kalau melihat ketika yang ada dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, yakni ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, itu direbahkan, kemudian akan ditempelkan pisau, maka ada panggilan ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Jadi jawaban saya bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia dalam menyembelih binatang kurban dengan cara direbahkan itu adalah sudah syar'i, sudah sah penyembelihannya. Kalau Rasulullah menyembelih kambing itu malah sendirian, tidak orang dua, akan tetapi dicekeli sikile kemudian disembelih, hanya orang satu. Tapi kita kan nggak mungkin, karena nggak terbiasa dan mungkin tenaga kita tidak mungkin untuk melakukan seperti itu. Insya Allah, dan saya yakin sudah syar'i apa yang dilakukan para penyembelih binatang kurban. Begitu Bapak. Ya. Berlanjut, pertanyaan saya gini Pak, Ya. tentang binatang kurban. Itu pada umumnya binatang kurban itu setelah disembelih belum mati secara total, itu sudah dikuliti oleh tukang jagal. Lah ini haram apa halal ini? Karena belum mati mereka itu. Karena kesusu si jagal itu mau ngerjake di tempat yang lain. Nah itu. Baik. Ya. Kemudian itu hukumnya bagaimana itu Pak? Karena belum mati total, sudah dikuliti, kemudian sudah dibagi-bagikan untuk diberikan kepada fuqara dan masakin. Sekian, terima kasih. Yang pertama bahwa yang dimaksud dengan makuti aminal bahimati wa huwa hayyatun itu adalah yang sebelum disembelih, belum disembelih. Kemudian kalau yang baik adalah sampai total, dan saya yakin para jagal yang nguliti itu tidak mungkin masih kejet-kejet banget, artinya masih keroncalan dikuliti, itu saya kira tidak. Maka kalau apakah halal, itu halal karena diambilnya kulit itu adalah setelah disembelih. Kemudian yang baik bagaimana? Yang baik kita ya harus menasihati kepada tukang jagal agar sampai mati betul baru dikuliti. Begitu Bapak? Ya. Kalau itu yang jual ayam di pasar itu sembelih langsung masuk ke air panas, itu gimana itu ayamnya masih keroncangan itu? Yang pertama, hukum sembelihnya adalah sudah halal. Sudah halal. Adapun dia menyiksa, ya, maka dari itu dalam hadis kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu agar
berbuat ihsan kepada semua makhluk. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kamu menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Tajamkan pisaunya dan istirahatkan binatangnya. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Artinya ketika menyembelih harus dengan pisau yang tajam. Yang kedua, tidak boleh dari pasar langsung disembelih. Namun sembelian, misalnya sembelihan tadi tidak diistirahatkan, apakah sembelihannya sah? Sah, selama mengikuti tata cara menyembelih. Ya. Lalu kemudian belum sampai mati dimasukkan mesin pencabut rambut, pencabut bulu. Apakah sah? Sah. Jadi dagingnya bisa dimakan, tidak haram karena penyembelihannya sudah benar. Ada lagi? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua Pak Ustadz pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan cara batil mendapatkannya itu haram. Kemudian setelah demikian yang bersangkutan sadar, terutama bagi anak-anak yang dagingnya tumbuh dibesarkan dari hasil yang haram tadi. Ini kalau sudah sadar, cara bertobatnya itu bagaimana? Kemudian nasib anak yang juga dibesarkan dari cara yang batil tadi. Kemudian yang kedua, ini saya juga belum jelas tapi mohon pencerahannya tentang sarang burung walet, Pak. Katanya di tempat saya juga ada tetangga, sarang burung walet itu adalah kumpulan dari aliur, tersusun dari aliur burung, air liur burung tersebut, dan itu kan termasuk kategori najis. Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah juga yang saya terima informasi itu juga benar bahwa itu terbentuk dari air liurnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ketika kita sudah mencari harta dengan cara yang tidak halal, sudah untuk makanan anak-anak kita, lalu kita sadar bahwa itu tidak halal, yakni bagaimana cara tobatnya? Melihat dari tidak halalnya itu bagaimana? Kalau tidak halalnya itu karena menipu, mencuri, maka kalau masih ada ya dikembalikan kepada yang ditipu, yang dicuri. Kalau masih ada. Kemudian kalau tidak bisa dikembalikan, ya berhenti. Lalu berbuat yang lebih baik. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, lalu beramal soleh, maka dia telah bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dalam surah Al-Furqan. Yang sebelumnya panjang dari dosa yang besar, yakni Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain, orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena alasan yang benar, dan orang-orang yang tidak berzina. Ini orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, yakni menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kemudian berzina, yalqa athama, dia akan menerima dosanya, yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu, illa kecuali mantaba, orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila solehan, dan beramal soleh, fa ulaika
yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itu akan diganti oleh Allah kejahatan-kejahatannya dengan kebaikan. Berarti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah ghafurur rahima, dengan syarat tobat nasuha, meninggalkan perbuatan jahat tadi. Kalau memungkinkan, kalau berkait dengan harta tadi dikembalikan, nek wis ora ono ya wis tobat kepada Allah. Lalu kemudian beramal soleh, betul-betul merasa menyesal, betul-betul terus melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh. Insya Allah tidak akan berakibat dari apa ya makanan yang haram tadi. Begitu Bapak. Ya, taubatan nasuha. Ada lagi? Terus yang kedua ya, burung walet. Ya. Burung walet itu apakah liurnya apa bukan? Saya belum pernah ngelihat. Mungkin ada yang beternak atau mempunyai sarang burung walet, liurnya apa bukan? Ada nggak bapak-bapak yang punya? Ya. Kalaulah misalnya liurnya, misalnya liur, apakah itu menjadi haram? Saya tidak tahu persis tentang burung walet. Yang pertama, yang kedua, tidak ada nas yang menunjukkan liur burung itu haram, ya. Kecuali burung tadi al-jallalah. Kalau burung itu makane kotoran manusia, maka jelas tidak diperbolehkan. Tapi burung walet makanya bukan kotoran manusia, bahkan tidak pernah menyentuh kotoran manusia, karena tampaknya burung walet tidak pernah hinggap di tanah ya, kebanyakan di atas terus. Begitu Bapak. Jadi secara persis saya tidak tahu, akan tetapi tidak ada nas yang menunjukkan liur burung itu haram ya. Ada lagi? Monggo. Cukup? Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya berkaitan dengan halal dan haram. Di tradisi kita di Indonesia ada sebuah tradisi itu sesajen. Nah, terus suatu ketika saya melewati sesajen itu, saya lihat semuanya makanannya itu masih baru-baru. Nah, kemudian saya berpikiran, wah ini mubazir nih, gitu kan. Iya, karena itu diperuntukkan untuk yang mereka sajeni. Terus saya ambil dan saya makan. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Itu haram bukan karena sajennya, akan tetapi karena nyolongnya, bukan miliknya ya. Maka haram. Jadi yang dimaksud, yang dijadikan sajen itu haram kalau sembelihan. Sembelihan itu menjadi haram. Tapi kalau buah-buahan misalnya disembelih disajikan, itu haram dari hadis tadi, dari ayat Al-Quran tadi. Adapun buah-buahan nggo gawe sajen, membuat sajennya itu haram, dosa karena kemusyrikan. Tapi buah-buahannya itu masih tetap halal dimakan. Misalnya ana wong gawe sajen tindokke ning pojok kene. Sajennya berupa pisang mas, apel, kemudian roti dan lain sebagainya. Ora oleh dijukuk sampai telung dino. Setelah 3 hari diambil oleh yang punya, atau yang punya mengatakan silahkan kau makan, halal saja itu dimakan karena bukan mencuri. Lah orang itu membuat sajen itu apa dosa? Ya dosa karena dia terperosok dalam kemusyrikan. Begitu Mas. Tadi apakah saya berdosa? Berdosa karena apa? Karena mengambil yang bukan haknya.
yang bukan haknya, yakni bukan miliknya, bukan karena sajennya itu. Begitu pula sering timbul pertanyaan, bagaimana berkat diundang nggone wong nelung dino dari kematian, atau 7 hari atau 40 hari. Berkatnya apa halal? Halal. 100% halal berkatnya. Karena tidak ada satu unsur pun yang menjadikan berkat itu haram. Tidak ada. Ya. Kenapa? Loh ini kan gue gawe wong mati, jare sapa gue wong mati? Nek misalnya ada orang mati kemudian keluarganya ngundang tahlilan, apa berkatnya nggo sing mati apa nggo wong sing teko? Nggo wong sing teko, orang nggo sing mati. Maka halal saja berkatnya, bukan haram. Jadi bukan dipersembahkan kepada orang mati, tapi kue nyembelih kerbau ketika mengadakan khol misalnya kemudian tahlilan, apakah itu haram? Halal. Kenapa halal? Karena penyembelihan tadi sama sekali tidak dipersembahkan kepada yang mati. Ya. Beda dengan untuk nyadran laut, itu berbeda. Kalau nyadran laut memang niatnya untuk dipersembahkan kepada yang bau rekso laut, yakni kepada Dewi Lanjar ibaratnya kalau laut utara, itu jelas. Tapi kalau orang khol misalnya nyembelih kambing 100 kambing, adakah satu bulu yang dibawa ke kuburan? Enggak ada. Semuanya adalah untuk menjamu tamu yang datang. Maka ya sah saja dimakan. Tidak ada. Dan tentunya sahibul bait itu juga menyembelih sama sekali tidak niat untuk dipersembahkan kepada yang mati, sama sekali tidak. Menyembelih itu untuk menghormati tamu lah, menjamu tamu yang pada datang. Begitu Bapak. Masih ada? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, musik itu haram apa halal, Ustaz? Musik itu haram atau halal? Waduh, gue angel gue jawabannya. Zaman Rasulullah nggak ada musik ya. Jelas, adanya musiknya adalah musik semacam rebana ya. Tong bring ngono nih. Sulingan, gitar itu enggak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah haram atau tidak? Sebagian ulama mengatakan haram. Karena itu akan membawa orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Waktune salat keenaken ngrungokke musik. Tapi ada orang pula yang dengan musik dia menjadi sadar karena syair musiknya baik. Misalnya musiknya sapa jenenge Pak Taufik Ismail yang di ketika tangan dibelenggu kemudian mulut dikunci, itu yang dinyanyikan Krisye apa ya, itu nikmat juga dan membawa kita menjadi ngerti bahwa pada saat nanti di hari peradilan seperti itu barangkali itu juga ada manfaatnya untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya berpikir tinggal melihat musiknya kayak apa ya. Dan bagaimana kita memperlakukan musik itu ya. Kalau musiknya itu musik dangdut enggak karuan sampai kita joget karo ngombe minuman keras, ya jelas haram banget ya. Atau melalaikan kita saking nikmatnya
mendengarkan musik kelalen ora maca Al-Qur'an, kelalen ora salat, ya jelas haram. Tapi ketika musik itu tadi saya contohnya Krise dengan syairnya Taufik Pak Ismail, Sajadah Panjang misalnya Taufik Ismail, ini membawa kita menjadi lebih ingat mati, barangkali itu ya menjadi kebaikan. Begitu, tergantung musiknya, tergantung kita bagaimana memperlakukan musik tersebut. Begitulah kalau saya berpikir seperti itu. Kenyataannya, wanek memang diharamkan rom, sepi nyenyet dunia iki. Ora ono apa-apa. Gitu Pak ya. Ya. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya ya laka ridwan walana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.